Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Albert Einstein akan menjelaskan tentang fluida dinamis yang disusun oleh Azahra Destika Putri, Mutiara Rizka Amalia, Olga Selvridwianti, Ziska, Oja Aryani, dan Syakila Novani. Pengertian fluida dinamis. Fluida dinamis adalah fluida bisa berupa zat cair atau gas yang bergerak, memiliki kecepatan yang konstan terhadap waktu, tidak mengalami perubahan volume, tidak kental, tidak turbulen atau tidak mengalami putaran-putaran. Contoh penerapan fluida dinamis dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada gaya angkat pesawat terbang. Kedua, ketika menekan air yang mengalir di ujung selang agar aliran airnya lebih cepat dan jangkauannya lebih jauh. Dan yang terakhir, penyemprotan parfum dan obat nyamuk. Ciri umum fluida ideal. A. Tidak termampatkan atau tidak kompresibel. Artinya, ketika fluida mendapatkan pengaruh tekanan volume maupun massa jenis, fluida tidak akan mengalami perubahan. B. Tidak kental. Artinya, ketika fluida mengalir, gesekan antara lapisan fluida satu dengan lapisan yang lain ataupun gesekan antara lapisan fluida dan dinding tempat mengalirnya dapat diabaikan. C. Aliran stasioner. Artinya, setiap partikel fluida mempunyai garis alir tertentu. Jika aliran melewati daerah yang memiliki luas penampang sama dengan luas penampang semula, aliran fluida akan memiliki kelajuan yang sama seperti kelajuan semula. Jenis-jenis aliran fluida. Yang pertama, aliran mulus atau aliran laminer, yaitu aliran fluida yang mengikuti lintasan yang mulus dan tidak bersilang. Contohnya pada pipa paralon dan selang. Yang kedua, aliran turbulen, yaitu aliran yang ditandai dengan adanya lingkaran-lingkaran tidak menentu, kecil dan menyerupai pusaran. Contohnya pada sungai. Poin berikutnya adalah besaran pada fluida dinamis. Berikut ini ada beberapa rumus kontinuitas. Yang pertama yaitu M1 per T1 sama dengan M2 per T2, Rho V1 per T1 sama dengan Rho V2 per T2, V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Keterangannya yaitu M1 adalah massa fluida ketika di pipa penampang 1 satuannya kilogram, M2 adalah massa fluida ketika di pipa penampang 2 satuannya kilogram, T1 adalah waktu fluida ketika di pipa menampang 1 satuannya adalah sekon. T2 adalah waktu fluida ketika di pipa penampang 2 satuannya sekon. V1 adalah volume fluida ketika di pipa penampang 1 satuannya meter kubik. V2 adalah volume fluida ketika di pipa penampang 2 satuannya meter kubik. Rho adalah massa jenis fluida satuannya kilogram per meter kubik. Q sama dengan V per T. Keterangannya yaitu Q adalah debit satuannya meter kubik per sekon, V adalah volume satuannya meter kubik, T adalah waktu satuannya sekon. Rumus kontinuitas selanjutnya yaitu A1 kali S1 per T1 sama dengan A2 kali S2 per T2 atau A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. Keterangannya yaitu A1 adalah luas pipa penampang 1 satuannya meter kuadrat, A2 adalah luas pipa penampang 2 satuannya meter kuadrat, S1 adalah jarak aliran fluida ketika melewati pipa penampang 1 satuannya meter. S2 adalah jarak aliran fluida ketika melewati pipa penampang 2 satuannya meter. F1 adalah kelajuan fluida pada pipa penampang 1 satuannya meter per sekon. F2 adalah kelajuan fluida pada pipa penampang 2 satuannya meter per sekon. Berikut ini adalah contoh soal. Indra membantu ibunya mencuci baju. Air yang digunakan berasal dari pompa air berdiameter 4 cm. Dengan kelajuan 2 meter per sekon, maka debit air tersebut adalah, jawabannya dapat dijabarkan sebagai berikut. Diketahui D sama dengan 4 cm dirubah menjadi meter yaitu 0,04 meter.
V sama dengan 2 meter per sekon. Yang ditanya adalah debit air. Penyelesaiannya, debit adalah jumlah volume fluida yang mengalir per satuan waktu. Jadi, Q sama dengan A dikali V, Q sama dengan 1/4 dikali V dikali D kuadrat dikali V. Q sama dengan 1/4 dikali 3,14 dikali 0,04 kuadrat dikali 2. Jadi Q adalah 0,0025 meter kubik per sekon. Dengan demikian, debit air adalah 0,0025 meter kubik per sekon. Rumus ini adalah rumus asas Bernoulli, yaitu P1 ditambah Rho dikali G dikali H1 ditambah 1/2 dikali Rho dikali V1 pangkat 2 sama dengan P2 ditambah Rho dikali G dikali H2 ditambah 1/2 kali Rho kali V2 pangkat 2. Keterangannya yaitu P1 adalah tekanan fluida dalam pipa penampang pertama, satuannya Newton per meter kuadrat. P2 adalah tekanan fluida dalam pipa penampang kedua, satuannya Newton per meter kuadrat. Rho adalah massa jenis fluida, satuannya kilogram per meter kubik. G adalah percepatan gravitasi, satuannya meter per sekon kuadrat. H1 adalah tinggi pipa penampang pertama, satuannya meter. H2 adalah tinggi pipa penampang kedua, satuannya meter. V1 adalah kecepatan fluida dalam pipa penampang pertama, satuannya meter per sekon. V2 adalah kecepatan fluida dalam pipa penampang kedua, satuannya meter per sekon. Berikut ini adalah contoh soalnya. Sebuah pipa horizontal mempunyai luas 0,1 meter kuadrat pada penampang pertama dan 0,05 meter kuadrat pada penampang kedua. Laju aliran dan tekanan fluida pada penampang pertama berturut-turut 5 meter per sekon dan 2 kali 100 Newton per meter kuadrat. Jika massa jenis fluida yang mengalir 0,8 gravitasi per cm kubik, tentukan besarnya tekanan fluida di penampang kedua. Rumus yang kita pakai yaitu A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2. Maka 0,1 dikali 5 sama dengan 0,05 V2. V2 sama dengan 10 meter per sekon. P1 ditambah 1/2 dikali Rho1 dikali V1 pangkat 2 ditambah Rho1 dikali G dikali H1 sama dengan P2 ditambah 1/2 dikali Rho2 V2 pangkat 2 ditambah Rho2 dikali G dikali H2. 200.000 ditambah 1/2 dikali 800 dikali 5 pangkat 2 ditambah 800 dikali 10 dikali 0 sama dengan P2 ditambah 1/2 dikali 800 dikali 5 pangkat 2 ditambah 800 dikali 10 dikali 0. Sehingga 200.000 ditambah 10.000 sama dengan P2 tambah 40.000. Jadi P2 sama dengan 170.000 Newton per meter kuadrat sama dengan 1,7 kali 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat. Kemudian ada juga fluida tak bergerak yang dirumuskan P1 dikurang P2 sama dengan Rho dikali G dikali H2 kurang H1. Lalu ada juga fluida mengalir dalam pipa horizontal yang dirumuskan yaitu P1 dikurang P2 sama dengan 1/2 dikali Rho dikali V2 pangkat 2 dikurang V1 pangkat 2. Poin selanjutnya yaitu penerapan fluida dinamis. Penerapan asas kontinuitas. Yang pertama, selang penyemprotan. Pada selang penyemprotan, fluida mengalir dari keran air menuju ujung selang. Yang kedua, penyempitan pembuluh darah. Pada pembuluh darah yang mengalami penyempitan, laju aliran darah dalam pembuluh yang menyempit akan lebih besar daripada laju aliran dalam pembuluh normal.
Berikutnya yaitu penerapan asas Bernoulli. Yang pertama, teorema Torricelli diterapkan pada tendon air. Rumusnya yaitu V sama dengan akar 2 dikali G dikali H. Yang kedua, efek Venturi diterapkan pada pipa Venturi. Rumusnya yaitu V ditambah 1/2 dikali Rho dikali V kuadrat sama dengan konstan. A. Venturimeter tanpa manometer. Rumusnya yaitu V1 sama dengan akar 2 dikali G dikali H per dalam kurung A1 per A2 kuadrat dikurang 1. Keterangannya yaitu P1 kurang P2 adalah selisih tekanan, satuannya Newton per meter kuadrat. Rho adalah massa jenis fluida, satuannya kilogram per meter kubik. V1 adalah laju fluida pada penampang besar, satuannya meter per sekon. V2 adalah laju fluida pada penampang kecil, satuannya adalah meter per sekon. G adalah percepatan gravitasi, satuannya meter per sekon kuadrat. H adalah perbedaan ketinggian fluida pada pipa vertikal, satuannya meter. A1 adalah luas penampang besar, satuannya meter kuadrat. A2 adalah luas penampang kecil, satuannya meter kuadrat. B. Venturimeter dengan manometer. Rumusnya yaitu V1 sama dengan akar 2 dikali Rho aksen dikali G dikali H per Rho dalam kurung A1 per A2 kuadrat dikurang 1. Keterangannya yaitu P1 dikurang P2 adalah selisih tekanan, satuannya Newton per meter kuadrat. Rho adalah massa jenis fluida, satuannya kilogram per meter kubik. Rho aksen adalah massa jenis air raksa, satuannya kilogram per meter kubik. V1 adalah laju fluida penampang besar, satuannya meter per sekon. V2 adalah laju fluida pada penampang kecil, satuannya adalah meter per sekon. G adalah percepatan gravitasi, satuannya meter per sekon kuadrat. H adalah perbedaan ketinggian fluida pada pipa vertikal, satuannya meter. A1 adalah luas penampang besar, satuannya meter kuadrat. A2 adalah luas penampang kecil, satuannya meter kuadrat. Yang ketiga yaitu tabung pitot. Rumusnya adalah V1 sama dengan akar 2 Rho aksen dikali G dikali H per Rho dalam kurung A1 per A2 kuadrat dikurang 1. Keterangannya yaitu V1 adalah kecepatan aliran udara, satuannya meter per sekon. G adalah percepatan gravitasi, satuannya meter per sekon kuadrat. H adalah perbedaan ketinggian fluida pada pipa vertikal, satuannya meter. Rho aksen adalah massa jenis air raksa dalam manometer, satuannya kilogram per meter kubik. Rho adalah massa jenis udara yang mengalir, satuannya kilogram per meter kubik. Yang keempat yaitu gaya angkat pada sayap pesawat terbang. Rumusnya adalah F1 dikurang F2 sama dengan 1/2 dikali Rho dikali V2 pangkat 2 dikurang V1 pangkat 2 dikali A. Keterangannya yaitu F1 adalah gaya pada sayap bagian bawah, satuannya Newton. F2 adalah gaya pada sayap bagian atas, satuannya Newton. Rho adalah massa jenis udara, satuannya kilogram per meter kubik. F1 adalah kelajuan udara sayap bagian bawah, satuannya meter per sekon. V2 adalah kelajuan udara sayap bagian atas, satuannya meter per sekon. A adalah luas penampang sayap, satuannya meter kuadrat. Berikut ini ada contoh soalnya. Kecepatan aliran udara di bagian bawah sayap sebesar 50 meter per sekon. Beda tekanan sayap atas dan sayap bawah sebesar 10 Newton per meter kuadrat. Jika massa jenis udara sebesar 1,29 kg per meter kubik, tentukan kecepatan aliran udara di bagian atas sayap. G-nya yaitu 10 per
G-nya yaitu 10 meter per S2. G-nya yaitu 10 meter per sekon kuadrat. Jawabannya dapat dijabarkan sebagai berikut. Diketahui VB sama dengan 50 meter per sekon, PA dikurang PB sama dengan 10 Newton per meter kuadrat, Rho U sama dengan 1,29 kg per meter kubik, G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Ditanya adalah VA. Jawab, pada sayap pesawat berlaku persamaan Bernoulli. Jadi PA dikurang PB sama dengan 1/2 dikali Rho U dikali VA kuadrat dikurang VB kuadrat. Sehingga 10 sama dengan 1/2 dikali 1,29 dikali VA kuadrat dikurang 50 pangkat 2 menjadi 15,5 sama dengan VA kuadrat dikurang 2500. VA kuadrat sama dengan 2515 menjadi 50,15 Pascal. Sampai di sini video pembelajaran kita tentang fluida dinamis. Mohon maaf bila ada salah dan kurangnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.